mahasiswa PKLDR, HES, dan HTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkanlah, kami dari kelompok mahasiswa PKLDR, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada siang hari ini akan menampilkan persidangan perkara Wan Prestasi dalam jangka waktu kurang lebih 60 menit. PT Sukses Jaya ialah PT yang bergerak di bidang permodalan yang ada di Kalimantan Timur. PT yang berdiri sejak tanggal 10 Mei 2015 yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, nomor 10, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. PT Sukses Jaya pun telah banyak mendapat penghargaan. Hal ini tak lepas dari campur tangan seorang direktur yaitu Egy Pedy. Egy Pedy pun telah dikenal sebagai pemodal terpercaya karena telah banyak bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tanpa adanya masalah dari rekan-rekan bisnisnya. Di sisi lain, Mulyadi Wijaya adalah seorang pengusaha furniture rumahan yang ada di Kalimantan Timur. Ia memiliki berbagai macam furniture rumahan yang sudah tersebar di beberapa daerah. Ia pun seorang direktur dari PT Bang Jago Furniture yang beralamat di Jalan Kiai Wahid Hasim 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pada suatu ketika, Mulyadi berkeinginan untuk menambah produksi furniture rumahannya lebih banyak lagi, dan ia berkeinginan untuk bekerja sama dengan PT Sukses Jaya. Pada saat itu, Mulyadi menghubungi salah satu karyawan dari Egy Pedy yang bernama Nurwidia Lestari, di mana penggugat menginginkan kerjasama perjanjian bagi hasil tersebut. Pada suatu ketika, Mulyadi ingin menambah produksi furniture rumahnya lebih banyak lagi, dan ia menginginkan kerjasama dengan PT Sukses Jaya. Pada tanggal 22 Maret 2018, Mulyadi Wijaya menghubungi salah satu karyawan dari Egy Pedy yang bernama Nurwidia Lestari, di mana tergugat menginginkan kerjasama perjanjian bagi hasil tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya kedua belah pihak pun sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut, di mana penggugat memberikan modal kepada tergugat senilai 1 miliar rupiah. Hasil dari penjualan furniture tersebut akan diberikan kepada penggugat selaku pemilik modal sebesar 40% dan 60% kepada pihak penggugat. Perjanjian bagi hasil ini akan dibayarkan selama 1 tahun. 2 hari setelah menghubungi pihak penggugat, tanggal 24 Maret 2018, pihak penggugat PT Sukses Jaya mendatangi kantor tergugat untuk memberikan modal kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan tergugat Nurwidia Lestari secara tunai senilai 1 miliar rupiah. Pada tanggal 30 Mei 2019, pihak tergugat hanya bisa memberikan hasil dari penjualan furniture tersebut sebesar 20% dari 40% perjanjian, dan akan diberikan saya 20% lagi jika penjualan telah laku dan habis. Pada tanggal 9 Juni 2019, penggugat menghubungi kembali pihak tergugat untuk meminta sisa dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, tergugat tidak memberikan dikarenakan tergugat mengalami penurunan penjualan dari penjualan furniture tersebut. Setelah dihubungi kembali, pihak tergugat pun belum bisa membayarkannya dengan alasan yang sangat jelas. Berselang beberapa waktu, pihak tergugat hanya mampu memberikan 6% dari 20% perjanjian, dan pembayaran dilakukan selama 3 kali dalam jangka waktu yang berbeda. Pada tanggal 10 Desember 2019, penggugat menagih kedua kalinya sisa dari penjualan tersebut. Akan tetapi, tergugat tidak kunjung melunasinya dikarenakan tergugat mengalami kebangkrutan. Gudang penyimpanan furniture rumahnya tersebut mengalami kebakaran. Hampir seluruh isi gudang harus terbakar, sehingga meminta tenggangan waktu lagi. Pada akhirnya, penggugat mendatangi kantor tergugat dengan meminta bantuan oleh karyawannya yang bernama Nurwidia Lestari untuk mengantarkannya. Pada saat itu, tergugat tidak berada di kantornya dan hanya bertemu dengan asistennya yang bernama Adiyanti. Adiyanti pun tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap pihak penggugat. Dalam hal ini, tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian bagi hasil tersebut.
Pada tanggal 20 Januari 2020, pihak penggugat melaporkan kasus prestasi yang dilakukan tergugat dengan asas dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Bang Jago Furniture pada Pengadilan Negeri Samarinda. Bagaimanakah penyelesaian akan perkara ini? Apakah gugatan dari pihak penggugat diterima dan dikabulkan, ataukah justru tergugatlah yang akan memenangkan perkara ini? Simak kelanjutannya. Sebelum memulai persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena dibatasi oleh waktu, maka persidangan ini akan terasa lebih cepat, sehingga sering terdengar sekian dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk menandai jeda sidang akan ditandai dengan berdiri. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Baik, kami Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Ketetapan Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2020 oleh Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Samarinda. Saya Fernando Rizky Hidayat, SHLLM PSD sebagai Ketua Hakim, Aminah Nur Aulia Putri, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Nunung Paya SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruang sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan tempat persidangan. Sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin untuk menonaktifkan semua alat komunikasi untuk kelancaran persidangan. Dan untuk mempelajari persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Perintah, apa sudah siap? Siap, hadirin. Hakim memutus, apa sudah siap? Sidang peradilan langsung Fakultas SMA EK Samarinda yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register 24 PDT B 2020 PN SND antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan tergugat PT Bang Jago Furniture pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baik, Pak Indra, apakah betul berkas pada hari ini? Benar ya, ya. Baik, pihak penggugat, majelis akan memeriksa identitas dari penggugat. Para penggugat menjawab identitasnya sesuai dengan kartu identitas. Dimengerti? Paham? Nama saudara? Egy Febriansyah, Umur? 30 tahun. Alamat? Jalan Manunggal, Gang 12. RT 77 nomor 116. Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Tinggal, Kota Samarinda. Pekerjaan saudara? Pengusaha yang ini. Agama saudara? Islam yang ini. Baik, Pak Indra. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas tergugat ya. Nama saudara? Dari saya ya.
Umur saudara, 29 tahun. alamat saudara, Jalan Tukang Pasir, nomor 17, RT 18, Kelurahan Tukang Pasir, Kecamatan Palawan, Kota Samarinda. pekerjaan saudara, Tidak usaha ya, alamat saudara, sama. saudara penggugat, apakah dalam persidangan ini didampingi atau bertindak sendiri? Dampingan. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat, apakah didampingi atau bertindak sendiri? Didampingi yang Baik, baiklah, coba panggilkan kuasa hukum tergugat dan tergugat. Kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Baik, kuasa hukum penggugat, berapa kuasa hukum di bawah? Dalam perkara ini, saya Ramadhan SK4 dan Dr. Sayati yang Ramadhan SK dari tim advokat atau pengacara pada kantor Pulau dan berkantor di Jalan Sendana nomor 36 Kecamatan Sungai Tiga, Kelurahan Karang 10, Kota Samarinda adalah kuasa hukum dari penggugat yaitu PT Sukses Jaya yang juga hadir di samping saya yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2020 yang akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan ini hingga kasus ini selesai yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasa ini? Bahwa yang mulia. Tolong bawakan itu. Baik, kuasa hukum tergugat, berapa kuasa yang dibawa pada Anda? dalam perkara ini saya Pemiranto, SKNH dan rekan saya Pemiranto, SKSI dan tim advokat pengacara pada kantor hukum Sriya Jaya Laut dan rekan-rekan yang berkantor di Jalan Panjaitan 2, nomor 25 Kelurahan Sempanya Barat, Kecamatan Samarinda, Hilir, Kota Samarinda adalah kuasa hukum dari tergugat PT Tanggung Jawab Penuntut. Yang juga ada di samping saya yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai. Apakah membawa surat kuasa ini? Bahwa yang Tolong bawakan itu. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? sudah Saudara penggugat dan juga tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan negeri, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan juga tenang. Buruknya perkara ini diputuskan oleh pengadilan. Untuk saudara akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator? tidak ada ya. Kuasa hukum tergugat, apakah ada mediator? Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, maka majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Edo Santoso SH sebagai mediator. Saudara tergugat, saya beri kesempatan 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini
Bagaimana? Baik, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Iya, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang hari ini akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Tanggal 10 Januari 2020, Majelis. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak, Majelis. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2020 kepada pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Selanjutnya sidang akan ditutup pada hari ini. Silakan. Sidang Peradilan Umum Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 24/PDT-G/2020/PN-SMD antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan tergugat PT Bang Jago Furniture pada hari ini tanggal 10 Februari 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Edo Santoso SH yang menyatakan bahwa perdamaian saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia, kami siap saat ini. Baik, silakan bicara. Dalam persita, 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian bagi hasil atas nama PT Sukses Jaya dan PT Bang Jago Furniture yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 11-Romawi 10-NO-Romawi 7-2018. Selanjutnya disebut perjanjian. 2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian, penggugat sebagai direktur PT Sukses Jaya memberikan modal sebesar 1 miliar rupiah kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Nur Widya Lestari. 3. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian, penggugat sebagai direktur PT Sukses Jaya sesuai kontrak kerjasama dan bagi hasil dibagi 40% penggugat dan 60% kepada pihak tergugat. Selanjutnya disebut fee. 4. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian, pembayaran fee yang menjadi hak penggugat tersebut terhitung akan dilaksanakan oleh tergugat mulai tanggal 30 Mei 2019. 5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 tergugat memberikan hasil keuntungan PT Bang Jago tersebut kepada penggugat sebesar 20% dan akan diberikan sisanya senilai 20 penjualan laku dan telah habis. 6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 tergugat telah mengajukan permohonan keterlambatan pembayaran fee kepada penggugat berdasarkan surat nomor 1/C012/BPT pada tanggal 30 Mei 2019. Permohonan keterlambatan pembayaran fee yang pada intinya berisi bukti. 7. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran fee kedua dari tergugat kepada penggugat tersebut, maka tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar fee kedua adalah sebesar 200 juta rupiah. Poin ini pengakuan tergugat bahwa tergugat memiliki kewajiban pembayaran fee kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah. Poin ini janji tergugat untuk membayar kewajiban tergugat tersebut kepada penggugat paling lambat tanggal 9 Juni 2019. 8.
8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 penggugat menghubungi tergugat untuk meminta sisa bagi hasil dari penjualan tersebut, tetapi tergugat belum bisa memberikan sisanya dikarenakan adanya penurunan penjualan dari pihak tergugat dan akan diberikan pada tanggal 10 Juli 2019. 9. Bahwa berdasarkan penangguhan waktu pembayaran fee dari tergugat kepada penggugat tersebut, maka penggugat secara lisan telah menyetujui permohonan tergugat untuk mengundurkan waktu pembayaran fee sampai dengan tanggal 10 Juli 2019. 10. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 penggugat menghubungi kembali tergugat untuk meminta sisa dari bagi hasil, yaitu senilai 20%. Akan tetapi tergugat meminta waktu kembali untuk melunasi sisa dari hasil penjualan tersebut dengan alasan yang sama dan tidak jelas. 11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2% dan sisanya akan dibayar pada tanggal 10 September 2019 yaitu sebesar 18%. 12. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 tergugat baru mampu membayarkan fee kepada penggugat sebesar 2% dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2019 yaitu sebesar 16%. Bahwa pada waktu bersamaan pada tanggal 1 September 2019 tergugat membayar kekurangan hasil dari bagi hasil sebesar 2% dan akan dibayar sisanya pada tanggal 10 Oktober 2019 yaitu sebesar 14%. 14. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 tergugat belum bisa melunasi keseluruhan fee kepada penggugat dan hanya mampu memberi 4% dari 14% sisanya dan akan dibayar sisanya tanggal 15 November 2019. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 penggugat sudah memperingatkan kepada penggugat untuk segera melunasikan. Namun penggugat masih meminta tambahan waktu sampai tanggal 30 November 2019 karena penggugat mengalami bangkrutan karena gudang penumpang di rumah penggugat mengalami kebakaran hampir seluruh isi gudang. 16. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa bayaran sebesar 14% kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan tanpa menghindar. 17. Bahwa karena belum dilaksanakan kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan peneguran kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut, yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. 18. Bahwa karena teguran tergugat tersebut tidak juga dinaikkan oleh tergugat, maka pada tanggal 30 Desember 2019 penggugat mendatangi kantor tergugat dengan meminta bantuan kepada karyawannya yang bernama Nur Hidayat Sekali untuk mengantarkannya ke kantor tergugat yang bertempat di Jalan Kiai Haji Wahid Pasir 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada saat itu, tergugat tidak di kantor dan hanya bertemu asistennya yang bernama Yanti. Namun, asistennya tidak memberikan kejelasan terhadap penggugat. 19. Bahwa sampai dengan jangka waktu terakhir pembayaran fee tersebut, tergugat ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan bayaran tahap kedua kepada penggugat. 20. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau malversasi terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban bagi hasil sebesar 140 juta rupiah yang harus dibayarkan pada tanggal 30 November 2019. Sehingga dengan demikian malversasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat atas fee sebesar 140 juta rupiah. 21. Bahwa terhadap malversasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan tergugat telah melakukan malversasi. 22. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoid, kabur dan tidak bernilai dan tidak menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat diletakkan secara jaminan konservatif besar terhadap satu buah kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Tipe SUV nomor BPKB JM1E1484 nomor SNK KT B217AE milik tergugat. 23. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi maupun verdict. 24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000 per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Apakah saudara akan tetap pada gugatannya atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara mengetahui isi dari gugatan tersebut? Ya, yang mulia. Saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Ya, yang mulia, kami membawa jawaban gugatannya dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, saya rasa waktu 1 minggu itu cukup untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat,
untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu. Dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa kira-kira? Tanggal 17 Februari 2020 majelis. Apakah tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak majelis. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa ada surat dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Silakan. Sidang Peradilan Umum Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register 24-G-PDT-G-2020-PN-SMD antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan tergugat PT Bang Jago Furniture yang mana pada hari ini hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum yang mulia, maka dari itu kami ingin sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatannya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Sini saya memberikan eksepsi. Pokok perkara yang pertama, bahwa benar penggugat adalah rekan bisnis tergugat yang telah lama menjalani kerja sama dan saling membantu untuk menanyakan bisnis masing-masing. Yang kedua, bahwa benar perkara ini adalah satu-satunya sengketa yang pernah dialami tergugat dan penggugat selama beberapa tahun menjalani kerja sama sebagai rekan bisnis. Ketiga, bahwa sebagai rekan bisnis memang dalam beberapa saat penggugat dan tergugat sempat mengalami perbedaan pendapat, namun hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat antara keduanya. Hingga pada hari ini keduanya berada di dalam ruang pengadilan yang saling melawan. Keempat, bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2018 tergugat mengunjungi kantor di Jalan Cendana nomor 17 RT 18 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Panaran, Kota Samarinda, berniat untuk menjalani kerjasama dengan tergugat dan berdiskusi terkait bisnis masing-masing. 5. Bahwa benar tergugat ingin mengembangkan bisnis ke luar Pulau Jawa dan tempatnya ke Kalimantan Timur di Kota Samarinda. 6. Bahwa tergugat menceritakan bahwa ia membutuhkan modal untuk mengapresiasi bisnis tersebut. 7. Bahwa sebagai perusahaan permodalan, penggugat memberikan modal sebesar 1 miliar kepada tergugat untuk membantu pembangunan cabang baru usaha tergugat yang bernama Bang Jago Furniture di luar Jawa. 8. Bahwa benar tergugat di dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut berjanji untuk membagi hasil dalam jangka waktu 1 tahun, tempatnya pada tanggal 30 Mei 2019. 9. Bahwa selain klausul di atas, di dalam perjanjian tersebut juga mengatakan bahwa tergugat dapat membagi hasil setelah memperoleh keuntungan sebesar 40% untuk penggugat dari usaha yang tergugat kembangkan di Kota Samarinda, sedangkan nyatanya tergugat belum mencapai keuntungan sebesar 40%. Sejak berdiri cabang usaha Bang Jago Furniture milik tergugat yang berada di Kota Samarinda, selanjutnya akan kami buktikan dalam agenda pembuktian atas seizin yang mulia majelis hakim. 10. Bahwa atas dalil tersebut di atas mendatang bahwa tergugat sama sekali tidak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati para pihak dan hal tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur uang prestasi seperti apa yang dinyatakan penggugat dalam surat gugatan. 11. Bahwa tergugat juga menolak dalil penggugat yang meminta uang paksa sejumlah 500.000 rupiah yang dinyatakan sebab keterlambatan pembayaran fee. Hal tersebut sama sekali tidak melibatkan perbuatan tergugat sama sekali hingga dalilnya patut untuk ditolak. 12. Bahwa dari penggugat yang menyatakan telah mengirim surat somasi kepada tergugat adalah tidak benar karena selama 2 tahun bulan terakhir tidak ada surat atas nama penggugat yang diterima tergugat. Selain itu alamat yang ditujukan oleh penggugat
12. Bahwa tergugat juga menolak dalil penggugat yang ingin melakukan sita jaminan terhadap rumah dan juga mobil milik tergugat karena hal tersebut akan merugikan tergugat sendiri yang memang jelas tidak melakukan perbuatan manifestasi. 14. Bahwa karena tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan manifestasi yang akibat penggugat mengalami kerugian, maka patutlah penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Sekian, yang mulia. Saudara penggugat, apakah akan mengajukan replik untuk jawaban dari tergugat? Ya, Majelis, kami ingin mengajukan replik dan kami meminta waktu untuk 3 minggu. Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kami pikir dengan waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saya tenggang waktu untuk membuat replik? Karena waktu 3 minggu terlalu lama dan maka penggugat akan diberikan waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Penitra? Tanggal 24 Februari 2020, Majelis. Baik. Pada tanggal tersebut apakah ada persidangan lain? Tidak, Majelis. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa ada surat dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Silakan. Sidang Peradilan Semua Fakultas Syariah YIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 24-PDT-G-2020-PN-SMD antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat PT Bang Jago Furniture, yang mana pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia. Itu kami daftar. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia. Kami harap sidang juga tetap dilanjutkan. Saudara pihak kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Setelah mempelajari eksepsi dan jawaban gugatan pihak tergugat, penggugat juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil penggugat yang telah diberikan oleh tergugat. 1. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan konfirmasi penggugat belum dilayangkan kepada tergugat. Dalam faktanya, penggugat telah mengirim konfirmasi tersebut kepada tergugat tertanggal 15 Desember 2019, seperti yang telah dinyatakan dalam gugatan. Pada intinya, penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan eksepsi tergugat tersebut dapat dinyatakan ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Kedua, bahwa penggugat juga menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan tentang gugatan penggugat kabur, absurdibel, karena yang dimaksud oleh penggugat adalah alamat rumah tergugat yang juga merupakan alamat objek sita jaminan konservatoria besar yang diminta oleh penggugat, di mana alamatnya telah dicantumkan dalam gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban gugatan tergugat kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. Kedua, bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan manifestasi karena tergugat belum memperoleh keuntungan atas usaha Bang Jago Furniture milik tergugat sebesar 40%. Hal tersebut karena dalam perjanjian sesungguhnya yang dimaksud keuntungan 40% adalah sebelum jangka waktu pembayaran selama 1 tahun. Artinya, apabila tergugat memperoleh keuntungan 40% sebelum tenggang waktu pembayaran fee, maka tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sebelum tanggal yang disepakati. Ketiga, bahwa apabila keuntungan tergugat belum mencapai 40% setelah tenggang waktu pembayaran fee yang disepakati yaitu 30 Mei 2019, maka tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya membayar dan melunasi fee pada waktu disepakati yaitu 30 Mei 2019. Yang keempat, bahwa dari tergugat yang sengaja memberikan tafsir yang berbeda atas isi perjanjian tersebut dapat membuktikan bahwa tergugat sebenarnya dari awal tidak memiliki itikat baik untuk melaksanakan isi perjanjian dan dengan sengaja bertujuan untuk merugikan penggugat. Yang kelima, bahwa atas dalil di atas menyatakan penggugat tetap pada dalilnya yang menyatakan tergugat adalah pihak yang melakukan perbuatan uang prestasi yang merugikan penggugat. Keenam,
bahwa kerugian penggugat yang mengalami penurunan keuntungan dalam jangka waktu 5 bulan sejak September 2019 hingga sekarang jelas-jelas adalah akibat perbuatan tergugat yang tidak membayar fee yang menyebabkan penggugat tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Sehingga demikian dapat dikatakan akibat tergugat tidak membayar fee adalah menurunnya keuntungan penggugat. Terbukti adanya sebab akibat atau kausal verbal. Yang ketujuh, bahwa penggugat tetap pada dalilnya untuk meletakkan pita jaminan atas barang milik tergugat seperti yang telah disampaikan dalam gugatan penggugat, dan dengan demikian menolak dalil jawaban gugatan tergugat karena sikap tergugat yang tidak kooperatif dan mengingkari janji. Dan juga yang kedelapan, bahwa tergugat adalah pihak yang melakukan perbuatan uang prestasi sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik terhadap replik penggugat? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 1 minggu. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami pikir kalau 1 minggu itu terlalu lama. Alangkah baiknya jika disingkat saja atau mungkin 3 hari yang mulia. Baik. Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, waktu 3 hari itu terlalu cepat. Bagaimana kalau 4 hari? Bagaimana dengan pihak penggugat? Baik yang mulia, saya rasa waktu 4 hari cukup. Karena waktu 3 hari terlalu cepat, maka tergugat diberikan waktu 4 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 28 Februari 2020, Majelis. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Silakan dulu. Sidang Peradilan Umum Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pendapat dengan nomor register 24-PDT-G-2020-PN-SMD antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat PT Bank Jago Forbitur, yang mana pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia, termohon jangan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan duplik tergugat? Siap yang mulia. Baik, siap, Pak. Siap yang mulia, dalam membacakan duplik tergugat. Dengan ini, kami akan menyampaikan lapisan atas replik yang diajukan oleh penggugat, di mana ada hal-hal yang menurut kami perlu untuk dipertimbangkan oleh yang mulia, yaitu sebagai berikut. 1. Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, karena sebelumnya belum ada penyelesaian sengketa ini di luar pengadilan. Yang kedua, tergugat juga tetap pada dalilnya yang menyatakan penggugat tersebut kabur atau tidak jelas, karena telah jelas di dalam gugatan tetap tidak mencantumkan alamat tergugat, tempat di mana penggugat mengajukan somasi, yang nyatanya tidak diterima oleh penggugat. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat bukan pihak yang melakukan perbuatan uang prestasi. Yang kedua, bahwa dalil penggugat dalam replik yang menyatakan bahwa pembayaran utang tersebut dapat dilakukan sebelum tenggat waktu pembayaran, yaitu 10 Mei 2019. Apabila tergugat telah memperoleh 40%, keuntungan usaha adalah tidak seperti apa yang diperjanjikan. Karena redaksi yang ada di dalam perjanjian menyatakan bahwa tergugat memiliki 2 opsi waktu pembayaran, yakni pada tanggal 1 September 2019 atau setelah mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Yang ketiga, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas telah jelas bahwa penggugat telah yang menafsirkan perjanjian tersebut dengan berbeda.
Sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak memiliki etikat baik pada repliknya telah dapat disangkal dan harus ditolak. 4. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan adanya sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang menimpa penggugat. Karena hubungan antara penggugat dan tergugat hanyalah pada perjanjian, bukan melaksanakan kegiatan bisnis yang merugikan penggugat hingga 1 miliar rupiah. Itu adalah kegiatan bisnis penggugat dengan rekan bisnisnya yang lain, tidak masuk dalam persoalan perkara ini. 5. Bahwa karena tergugat tidak melakukan perbuatan manifestasi, maka tidak patut apabila majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat. 6. Bahwa oleh karena tergugat bukan pihak yang melakukan perbuatan manifestasi, maka penggugat adalah pihak yang harus membayar biaya perkara yang timbul. Terima kasih. Ya. Saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan bukti dari tergugat? Ya, yang mulia, saya Untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya, maka akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana pihak penggugat? Baik, yang mulia, kami mempersiapkan bukti yang kami bawa, tapi kami mohon waktu untuk 1 minggu yang mulia untuk membawakan saksi tersebut. Bagaimana pihak tergugat? Baik, yang mulia. Baiklah, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai kembali pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 6 Maret 2020, Majelis. Apakah tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak, Majelis. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Jangan. Sidang peradilan umum Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 24/PDD-P/2020/PN-SND antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat PT Bank Jago Furnitur pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? belum, yang mulia, kami mohon sidang dibuka. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia. Kami dimohon agar sidang ini tetap dilanjutkan. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Siap, yang mulia. Siap, yang mulia. Baik, alat bukti sudah diterima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan? Sudah, Majelis, kami bawa 2 orang saksi. Saksi pertama kami adalah Nur Hidayah Lestari dan yang kedua adalah Tauda. Baik. Kepada panitera diperintahkan untuk memanggil saksi Nur Hidayah Lestari untuk memasuki ruang persidangan. Siap, Majelis. Kepada saksi Nur Hidayah Lestari untuk memasuki ruang persidangan. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Nur Hidayah Lestari, umur, 26 tahun yang mulia. pekerjaan, Saya sebagai karyawan yang swasta. alamat, Alamat Jalan HM Fadin, Gang Kelapa Gading.
Agama saudara? Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat yang mulia. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan dan juga agama saudara. Apakah saudara memahaminya? Ya, saya paham. Baik. Silakan untuk jurusumber. Masih. Ketika kata saya, demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang benar yang benar daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya, yang mulia, saya mengerti. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Saya kenal mulia, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga. Dengan tergugat? Tidak, yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Ya, yang mulia, saya sebagai karyawan. Baik. Silakan silahkan nomor 1 untuk maju pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Apa saudara saksi mengetahui tentang perkara ini? Ya, saya tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui berapa nominal uang yang diberikan penggugat kepada tergugat? Ya, yang mulia, sebesar 1 M. Apakah saudara tahu bahwa tergugat belum membayar sisa dari hasil kesepakatan sebesar 40%? Tahu yang mulia. Apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayar tunai oleh tergugat? Tahu yang mulia. Berapa? Pada saat itu kekurangannya sebesar 20% yang mulia. Berarti uang muka yang dibayar pertama kali apakah 20%? Ya, yang mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup majelis. Silakan hakim anggota 2 untuk maju pertanyaan. Tidak majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat 1? Apakah kesaksian yang diberikan itu benar? Benar yang mulia? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak yang mulia? Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian penggugat? Apakah ada yang akan ingin ditanggapi? Ada yang mulia, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 telah membayar sisa 20%. Lalu, pada tanggal 30 Agustus 2019 membayar 2%. Dan tanggal 1 September 2019 membayar 4%. Sehingga kekurangan sebesar 14%. Terima kasih, mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Tergugat pada tanggal tersebut telah membayar dengan total 6% yang mulia, tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang diajukan tergugat pada tanggal yang ditentukan, dan selalu menunggak juga memberikan alasan yang sama dan tidak jelas. Terima kasih. Saudara saksi, sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan kembali ke tempat duduk saudara. Silakan kepada panitera untuk memanggil saksi selanjutnya. Siap, majelis. Kepada saksi Nauda untuk memasuki ruang persidangan. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk saudara mengajukan kartu identitas saudara. Baik. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Nauda, umur, 25 tahun yang mulia. pekerjaan, Karyawan swasta. alamat, Jalan Jakarta, Gang Amuntai. agama saudara. Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat yang mulia. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara paham? Ya, saya mengerti yang mulia. Jurusumber, silakan. Ketika kata saya, demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang benar yang benar daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Ya, saya sebagai saksi. Dengan tergugat? Tidak. Silakan pada hakim anggota 2 untuk nanti pertanyaan. Terima kasih majelis. Pada saudara saksi,
Apakah saudara mengetahui penunggakan gaji hasil dari PT Bank Jago Furniture? Baik yang mulia, saya sebagai staf mengenai data keuangan yang ada di perusahaan PT Sukses Jaya dan mengetahui tentang adanya tunggakan oleh PT Bank Jago. Apakah saudara mengetahui berapa dananya diinvestasikan dari PT Sukses Jaya kepada PT Bank Jago Furniture dan berapa tunggakan yang belum terbayarkan? Saya tidak mengetahui secara detail yang mulia karena saya hanya sebagai staf. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Kepada hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan? Tidak majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat kedua? Apakah saksi telah memberikan hal yang sebenarnya? Sudah, yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak, yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat? Apakah ada yang akan ditanggapi? Tidak ada yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, sudah cukup. Yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara akan kami rasa cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Saya bersedia, yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan saudara silakan kembali. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 3 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat pada tanggal berapa, Wanita? Tanggal 9 Maret 2020, majelis. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak, majelis. Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa ada panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Silakan. Sidang peradilan semua Fakultas Syariah YIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 24-PDT-G-2020-PN-SMD antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat PT Bank Jago Furniture pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Maret 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia. Kami sedang berlanjut. Baik. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Belum, yang mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah, yang mulia. Alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan? Sudah, yang mulia. Kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama, saudara Adianti. Kedua adalah saudara Muhammad Ajis Muslim. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil saksi Adianti untuk memasuki ruang persidangan. Siap, majelis. Kepada saksi Adianti untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim perintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Adianti, Umur? 27 tahun.
Pekerjaan. Pegawai swasta. Alamat. Jalan Imam Bonjol RT 22 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota. Agama saudara. Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan juga kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, silakan kepada juri sumpah untuk masuk di sidang. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan juga kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ya yang mulia, saya merupakan karyawan sekaligus asisten sehari-hari pekerjaan tergugat. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak majelis. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis. Pada saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat? Tahu yang mulia. Lalu yang saudara ketahui berapa kekurangannya? Kekurangannya sebesar 14% atau 140 juta rupiah. Apakah saudara tahu bahwa tergugat telah melarikan diri? Tidak benar yang mulia. Beliau tidak berniat untuk kabur, namun karena terdesak pemasukan, beliau pergi untuk bekerja. Terima kasih. Saya kira cukup majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat 1? Apakah kesaksian yang diberikan itu benar? Benar yang mulia. Apakah ada yang ingin diajukan? Pertanyaan. Tidak yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian dari saksi tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Kepada hakim anggota, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup majelis. Cukup. Cukup yang mulia. Baik. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara akan kami rasa sangat cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan kepada panitera untuk memanggil saksi selanjutnya. Siap, majelis. Kepada saksi Muhammad Asis Muslim untuk memasuki ruang persidangan. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan identitas kartu saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, mulia. Nama saudara, Muhammad Aziz Muslim. umur, 26 tahun. pekerjaan, Karyawan di perusahaan swasta. alamat saudara, Jalan Prasamarinda Gentilio, RT 18 nomor 27. agama, Islam. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya sehat. Baik. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara dapat memahami? Baik, yang mulia, saya memahaminya. Silakan kepada juri sumpah untuk masuk ke proses. Tiga kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang benar, yang benar, tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut kepercayaan dan juga agama saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ini yang mulia. Saya sebagai staf finance yang mengatur bagian keuangan di perusahaan tergugat. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apakah yang saudara ketahui terkait dengan masalah ini? Ya dalam hal ini yang saya ketahui
antara PT Bank Jago dan PT Sukses Jaya ini mengadakan sebuah perjanjian bagi hasil yang berizinkan PT Bank Jago ini mendapatkan 60% keuntungan dan sisanya 40% diberikan kepada PT Sukses Jaya. Akan tetapi PT Bank Jago mengalami sebuah musibah kebakaran yang menimpa gudang penyimpanan barang mereka sehingga hari ini memberikan kerugian yang sangat banyak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup majelis. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apakah ada yang ditanyakan? Ada lagi. Kepada saudara saksi, apakah sudah mengetahui kepergian dari pihak tergugat? Ya tahu ya, Yang Mulia. Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi sisa pembayaran atas kerugian yang dia alami. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat kedua? Apakah kesaksian yang diberikan itu benar? Sudah, Yang Mulia. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian dari saksi tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Kepada hakim anggota, kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Cukup majelis. Cukup, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara akan kami anggap cukup. Dan apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara kuasa hukum penggugat dan juga saudara kuasa hukum tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 16 Maret 2020, majelis. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak, majelis. Baiklah. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Selanjutnya sidang hari ini ditutup. Silakan. Sidang Peradilan Umum Fakultas Syariah YIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 24/PDT-G/2020/PN-SND antara pihak penggugat PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat PT Bank Jago Furniture pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2020. Dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Menurut Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai sebuah perdamaian? Untuk Yang Mulia, kami juga mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 24/PDT-G/2020/PN-SND demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara pihak penggugat Egy Febi Restianti dari perusahaan PT Sukses Jaya melawan pihak tergugat Mulyadi Wijaya dari perusahaan PT Bank Jago Furniture telah membacakan berkas perkara dengan nomor register 24/PDT-G/2020/PN-SND telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengarkan pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2020
dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk mengupayakan perdamaian para pihak perkara sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan putus oleh pengadilan, Majelis Hakim telah menerima surat salinan hasil mediasi dari mediator Edo Santoso SH yang menyatakan bahwa perdamaian antara saudara penggugat dan tergugat tempuh mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penggugat ingin tetap menjalankan persidangan dan diberikan kuasa untuk membacakan gugatannya. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, para penggugat memberikan tanggapannya. Menimbang bahwa jawaban tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, para tergugat memberikan tanggapannya. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya dalam kurung duplik. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti. Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tersebut, penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tersebut, tergugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan setelah diajukan pemeriksaan ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat dikarenakan musibah kebakaran yang dialami oleh tergugat. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian bagi hasil penggugat dengan tergugat sebesar 1 miliar dengan objek kerja sama furnitur. Menimbang bahwa dalam perjanjian bagi hasil tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pelunasan sisa pembayaran bagi hasil sebesar 140 juta atau dalam persentase 40% yang wajib dibayar sehingga dengan waktu yang telah disepakati pada tanggal 30 November 2019 dengan pergi dari rumah dan tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya. Selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagai tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Baik, tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian bagi hasil yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bahwa atas kelalaian tersebut tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau cedera janji uang prestasi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya atas dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, yaitu saksi Nur Widya Lestari sebagai karyawan pada perusahaan penggugat, bahwa pada tanggal 24 Mei tahun 2018 menyaksikan pemberian modal dari pihak penggugat kepada pihak tergugat, dan saksi juga mengetahui besaran nominal modal yang diinvestasikan kepada pihak tergugat, yaitu sebesar 1 miliar rupiah secara tunai dan langsung di tempat. Dan juga saksi mengetahui bahwa tergugat belum membayar sisa bagi hasil kesepakatannya sebesar 40%, sisa besaran persen yang belum terbayarkan sebesar 20%. Selanjutnya, saksi Rauda sebagai staff finance di perusahaan milik penggugat yang mengetahui data keuangan di perusahaan PT Sukses Jaya dan mengetahui tunggakan yang dilakukan oleh perusahaan PT Bank Jago Furniture, tetapi saksi tidak mengetahui secara detail besaran tunggakan yang dilakukan oleh perusahaan PT Bank Jago Furniture kepada PT Sukses Jaya. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 KIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara beruntun sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang
Oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, dan 6 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah, dan sesuatu ketentuan pasal 181 ayat 1 hir, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam hir maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan perjanjian bagi hasil antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum sesuai surat akta perjanjian kerjasama bagi hasil nomor 012/PKS/Romawi 2/2018 tertanggal 22 Maret tahun 2018. 3. Menyatakan telah melakukan non-prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas perjanjian bagi hasil kepada pihak penggugat sebesar 140 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran bagi hasil kepada penggugat sebesar 11.670.000 rupiah per bulannya dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah untuk bulan keterlambatannya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasi pembayarannya ganti rugi tersebut. 6. Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1.500.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh kami, Ketua Hakim Fernando Rizky, SH LLM PhD, dan Hakim Anggota 1 Aminah Nur Aulia Putri SHMH dan Nunu Qori'ah sebagai Anggota Hakim 2 SHMH. Cukup majelis. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan dipikir dulu yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dari isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, yang mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Paniteraan Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring PDD.G garis miring 2020 garis miring P SMD pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kendati kapal akan karam, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian penampilan kelompok mahasiswa PKLDR kami, peradilan semu perkara perdata. Kami, kelompok PKLDR Fakultas Syariah IAIN Samarinda, mengucapkan Terima kasih.